Satu hal yang dikhawatirkan terjadi di tahun naga kayu Imlek 2575 ini, Anda akan terbiasa untuk menunda segala sesuatunya. Karena segala sesuatunya baik, Anda berpikir, gua tunda juga ntar juga pasti jadi toh. Nah, sebagai karyawan pun demikian hendaknya. Ya, jangan di era yang terbuka ini Anda sanksi untuk mengemban tugas yang berat. Jangan dikarenakan majikan, pimpinan perusahaan memberikan tambahan pekerjaan, kemudian Anda merasa itu adalah beban. Jangan. Karena hal itu akan menambah peluang bagi masa depan dan kemajuan kesuksesan Anda sendiri. Sehat, bahagia, sukses selalu. Saya haturkan kepada Anda semua yang bersio ulang, sahabat Sonora dimanapun Anda berada. Anda tentunya merasa tenang. Walaupun keberuntungan Anda di tahun kelinci air tidak diramalkan aduhai, tetapi toh sangat menggiurkan ya. Kesuksesan senantiasa berpihak kepada Anda. Apalagi kalau jumlah nilai keberuntungan Anda memang di atas 5 ya. Di tahun naga kayu Imlek 2574 ini ya, ketenangan tersebut tentu saja masih bergulir baik. Kalau Anda telah menyeksamai video di atas angin tahun naga kayu Imlek 2575, maka Anda akan tahu benar bahwa kestabilan akan senantiasa berpihak kepada Anda di sepanjang setahun ini, di mana kondisi peringkat kedua diramalkan akan tetap Anda miliki ya. Dengan kata lain, keberuntungan masih tetap menyenangkan Anda ya. Walaupun ada di peringkat kedua, kecenderungan meningkat terbuka lapang ya. Meningkat lebih besar ketimbang tahun yang sebelumnya. Nah, untuk peningkatan yang signifikan tersebut tentu saja kita membutuhkan satu pedoman agar kita tidak salah langkah. Kiat sukses pada kalender Imlek 275 ini hendaknya Anda jadikan sebagai acuannya. Saya bacakan untuk Anda. Kejar peluang besar, yang kecil pantang diabaikan. Jadi kalimat pertama saja sudah tidak menyarankan Anda untuk berhati-hati. Berarti Anda memang patut bersikap tenang. Di mana adanya kehadirannya peluang-peluang. Walaupun itu kecil, walaupun itu besar, jangan Anda abaikan. Semuanya patut Anda rengkuh sebagaimana kebijakan Anda dalam menggariskan langkah untuk masa depan Anda. Kejar peluang besar, yang kecil pantang diabaikan. Nah, untuk hal semacam itu pun sikap optimis harus Anda junjung tinggi. Jangan pernah merasa pesimis. Kalau Anda sekarang ini sedang pesimis, Anda tentunya patut introspeksi. Hal gerangan apakah yang kemudian membuat Anda merasa pesimis? Gerangan apakah yang membuat Anda begitu khawatir? Segalanya harus dibuang terlebih dahulu. Dengan begitu maka optimisme akan selalu mengalir di dalam benak Anda. Sikap rendah hati, etos kerja yang tahan banting tentu saja akan menyertai sikap optimis tadi. Sehingga Anda tidak lagi akan bersikap khawatir. Anda akan pantang mundur menghadapi segala macam hal, ya termasuk gangguan. Walaupun Anda tidak ciong, yang namanya gangguan mungkin saja bisa terjadi. Itu bisa terjadi dengan berbagai sebab. Bisa karena saat tersebut Anda sedang tidak selaras tanggalnya, ataupun karena penataan feng shui Anda yang keliru. Tetapi
karena potensi Anda besar, Anda harus yakin dan selalu siap menghadapi segala masalah. Ya, karenanya sigap dan selektif patut dikedepankan. Yang pertama tadi sigap. Nah, kalau Anda memang sedang kurang baik dalam artian tanggalnya tidak selaras atau feng shui Anda kurang mendukung, sikap selektif inilah yang Anda harus kedepankan. Ya, hindari banyak keinginan. Ya, kalau sudah tahu, sebetulnya bidang bisnis saya kurang cocok nih, rumah saya nggak mendukung, ya, feng shui rumah saya sepertinya ngaco nih. Ya, banyak keinginan bisa memperberat dong ya. Anda bersikaplah wajar ya, karena dengan kewajaran tadi kelancaran akan berpihak kepada Anda. Nah, fokuslah ke tujuan agar Anda bisa menjadi sang naga yang bisa terbang ya, bisa berada di atas angin. Sesuaikan daya dan ambisi agar tiada sandungan. Sesuaikan daya dan ambisi. Jangan karena dayanya cuma sedikit, tapi ambisinya sudah kelewatan keinginan, sehingga menjadi sesuatu yang obsesif. Ini tidak sepadan tentunya. Nah, oleh sebab itu pula, jangan pula Anda bersandar kepada mukjizat. Ya, yang penting Anda berusaha ya dengan segenap kemampuan, dengan menelaah kapan-kapan saja Anda memiliki saat selaras untuk Anda perjuangkan menjadi satu goal bagi satu kesuksesan. Jangan bersandar pada mukjizat, jernihkan logika dan naluri bisnis Anda. Ya, hindari penundaan. Satu hal yang dikhawatirkan terjadi di tahun naga kayu Imlek 2575 ini, Anda akan terbiasa untuk menunda segala sesuatunya. Karena segala sesuatunya baik, Anda berpikir, gua tunda juga ntar juga pasti jadi toh. Dia prospeknya nggak akan dikasih orang lain, bakalan gua punya kok. Ini satu pandangan yang keliru ya. Anda tidak boleh menunda-nunda pekerjaan, apalagi itu adalah prospek yang relatif cukup besar. Agar jangan terlalu digalaukan. Nah, Anda sebaiknya jangan menunda. Sedangkan ada masalah, selesaikan. Jangan itu menjadi alasan bagi aktivitas Anda. Niscaya segala hambatan pun akan hilang dengan sendirinya. Sukses pun akan makin terpuncakkan pula. Sebagai pengusaha, Anda sebaiknya jangan ragu. Masifkan kejaran sesuai kemampuan Anda. Kecuali kalau jumlah nilai keberuntungan Anda tidak mencapai 6. Loh, bagaimana saya bisa tahu Pak Kang nilai saya nggak capai 6? Loh, ada jumlahkan, ada caranya loh. Ya, maka itu Anda patut memiliki kalender Imlek 2575 ini. Di sini di dalam kalender ini ada tuh cara menghitungnya, ya. Jangan abai, ya. Nah, sebagai karyawan pun demikian hendaknya. Ya, jangan di era yang terbuka ini Anda sanksi untuk mengemban tugas yang berat. Jangan dikarenakan majikan, pimpinan perusahaan memberikan tambahan pekerjaan, kemudian Anda merasa itu adalah beban. Jangan. Karena hal itu akan menambah peluang bagi masa depan dan kemajuan kesuksesan Anda sendiri. Selain apa yang telah saya sampaikan, di dalam kalender ini terdapat pedoman bagi Anda berdasarkan Anda misalnya sekarang sio ular usianya atau apa yang harus Anda lakukan, ya, tolong diseksamai pula. Begitu juga pedoman mengenai bagaimana Anda mengelola keuangan, kesehatan Anda, dan bagaimana sebaiknya Anda menata feng shui agar feng shui bisa bekerja demi melancarkan kesuksesan Anda, ya. Nah, tetapi khusus bagi Anda yang
lahir pada bulan Imlek ketiga, ke-10, dan ke-12. Sio ular yang lahir pada bulan Imlek ketiga, 10, dan 12. Anda patut berhati-hati, jangan sembarangan dalam segala hal apapun. Ya, pengeluaran harus dikekang, jangan gampangan deh. Jangan mentang-mentang teman baik, sahabat baik, kemudian jangan karena Anda silau untuk memiliki barang tertentu, pengeluaran sekunder Anda menjadi besar. Ya, sebaiknya pengeluaran Anda lebih diprioritaskan demi membiayai hal-hal yang bersifat primer, ya, hal-hal yang berkaitan dengan kemajuan usaha Anda dan kesuksesan Anda, ya. Kemudian Anda sio ular yang lahir pada bulan Imlek ketiga, 10, dan 12 pun sebaiknya menghindari resiko tinggi. Bukan hanya resiko dalam hal keuangan, tapi juga dalam hal pekerjaan. Pekerjaan-pekerjaan yang menantang maut, hobi-hobi menantang maut, seyogianya Anda hindari, ya. Jaga keamanan diri Anda, jangan memakai barang-barang yang akan mengundang timbulnya kejahatan misalnya. Tetapi Pak Kang, bagaimana saya tahu saya lahir pada bulan Imlek ketiga, 10, dan ke-12? Ya, di dalam kalender ini ada satu buku sisipan tipis, ya, yang menjelaskan apakah Anda masuk ke dalam kategori bulan Imlek tersebut. Silakan Anda seksamai. Kesemuanya ini tentunya demi kesuksesan Anda sekaliannya. Sukses selalu.